Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat data kalender follow up dan appointment untuk user dokter. Yang pertama, kita coba login ya dengan user dokter. Dan kita cek misalkan dengan dokter Kirana ya. Nah, view dokter nanti tampilannya akan ada 5 icon ini. Nah, kita bisa ke kalender follow up. Kalender follow up itu fungsinya untuk melihat data kunjungan pasien yang belum terkonfirmasi atau belum dikonfirmasi oleh pasien tersebut jadi atau tidak datang di tanggal tersebut. Nah, ini ketika kita klik menunya, tampilan yang muncul pertama kali adalah tampilan kalender. Nah, di sini ada beberapa data ya. Ada di tanggal sekarang, tanggal 21 dan tanggal 6 bulan selanjutnya. Kalau kita mau melihat tampilan kalender dalam bentuk pekan, kita bisa ganti di sini. Nah, di sini juga kelihatan. Misalkan untuk yang hari ini dia dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini ada kelihatan timelinenya gitu. Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Nah, ini harusnya sih nggak selama ini ya. Jadi kalau dari sisi admin yang mendaftarkan, ini bisa di adjust waktunya misalkan 1 jam. Nah, ini otomatis jam selesainya jam 8. Nah, kita lihat lagi dalam bentuk pekan. Nah, ini jadi dari jam 7 sampai jam 8. Oke, terus kemudian kita balik lagi ke tampilan bulan. Nah, di sini ada filter pasien ya. Jadi pasien-pasien yang ada di kalender follow up nanti akan muncul di sini gitu. Jadi kita misalkan mau lihat pasien tertentu aja, misalkan Afiliani Danuri, kita klik. Nah, jadi dia hanya data pasien tersebut yang kita pilih aja gitu. Nah, terus selain tampilan kalender, kita juga bisa lihat dalam tampilan list atau daftar seperti ini ya. Nah, terus kemudian ada juga dalam tampilan Kanban. Nah, tapi yang kita akan sering pakai tampilan kalender sama tampilan list aja. Terus kalau misalnya kita mau lihat detailnya, tinggal klik aja datanya, terus kita klik edit. Nah, di sini ya. Ini pasien atas nama Afiliani Danuri, jamnya ini masih belum terkonfirmasi ya, jamnya sama tanggalnya. Tanggalnya ini disarankan oleh sistem berdasarkan, bukan disarankan ya, ditentukan oleh admin asisten dokter ketika maksudnya terbentuk secara otomatis ketika dokter itu mengkonfirmasi tindakan. Next control date-nya itu diisi, maka nanti akan membentuk data kalender follow up ini gitu. Oke, kemudian setelah di kalender follow up, nah, nanti dokter bisa melakukan mungkin asisten dokter ya bisa melakukan konfirmasi, atau admin cabang bisa melakukan konfirmasi tanggal aktualnya pasien tersebut datang di tanggal berapa sama jam berapa gitu. Saya asumsikan admin cabang merubah datanya ya tadi tetap di tanggal 20, 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, atau kita ganti jamnya misalkan dari jam 9 ya, sampai jam 10. Nah, seperti ini.
Nah, nanti dikonfirmasi sama admin cabang. Dokter nggak perlu konfirmasi ya, maksudnya nggak perlu klik confirm di kalender follow up. Nah, kalau udah, nanti datanya tuh nggak akan ada lagi di kalender follow up, jadi dia akan hilang ketika sudah dikonfirmasi. Jadi dokter cukup melihat di appointments gitu. Nah, jadi appointments itu adalah data kalender follow up yang sudah terkonfirmasi, atau data kunjungan atau janji jadwal janji pasien yang sudah terkonfirmasi akan datang di tanggal tersebut. Oke. Nah, dokter tinggal klik aja terus edit. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah datang ke ruangan, bisa sudah masuk ke ruangan, bisa diklik in consultation untuk dilakukan penginputan data CPPT, terus penginputan ringkasan tindakan dan lain-lain gitu. Jadi eventnya itu ketika pasien itu sudah masuk dalam ruangan, idealnya ini diklik in consultation gitu. Terus oke, mungkin kita cukup di sini ya untuk video yang pertama. Kita lanjut ke video selanjutnya di tahap in consultation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.